Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan melakukan perbanyakan tanaman anggrek menggunakan teknik kultur jaringan. Nah, sebelum kita mengetahui tahapan-tahapan dari teknik kultur jaringan tersebut, sebaiknya kita harus tahu dulu nih, apa sih kultur jaringan itu? Berikut adalah proses terjadinya totipotensi sel pada tanaman, di mana kita ambil contoh dari bagian organ tanaman yang akan kita jadikan sampel untuk pengkulturan, yaitu ada batang, akar, dan daun. Nah, di sini kita menggunakan eksplan daun. Kemudian, bagian daun tersebut kita pindahkan ke dalam botol kultur yang sudah ada media kultur yang mengandung nutrisi vitamin dan ZPT atau zat pengatur tumbuh. Tanaman inilah yang nantinya dalam beberapa bulan akan tumbuh dan berkembang menjadi tanaman utuh yang memiliki akar, batang, dan daun. Disebut juga dengan plantlet. Nah, sebelum kita melaksanakan tahapan-tahapan dari kultur jaringan tersebut, tahapan pertama adalah memakai jas labor atau jas lab. Setelah kita memakai jas lab, langkah kedua yaitu mencuci tangan hingga bersih. Memakai masker. Nah, masker yang kita gunakan ini fungsinya untuk menghindari virus saat kita berbicara. Yang keempat, memakai handscoon. Jadi handscoon ini fungsinya adalah untuk melindungi tangan-tangan kita pada saat melakukan proses kultur jaringan. Setelah kita memakai handscoon, sebaiknya tangan kita disemprotkan lagi menggunakan alkohol. Nah, jadi inilah syarat-syarat terpenting saat kita melakukan teknik kultur jaringan. Setelah botol kultur dicuci menggunakan sunlight, kemudian dibilas menggunakan air mengalir, tahap selanjutnya adalah sterilisasi alat menggunakan autoclave. Nah, sekarang kita akan membuat larutan stok sebagai media di dalam kultur jaringan. Bahan-bahannya ada makronutrien, mikronutrien, dan vitamin. Kemudian alat dan bahannya juga sudah tersedia di sini. Untuk bahan makronutrien, yang pertama ada MgSO4 7H2O. Kemudian ada KNO3. Kemudian CaCl2 2H2O. Kemudian ada NaH4NO3. Dan KH2PO4. Dan ini adalah mikronutrien untuk media MS. Kemudian ada ferrum atau besi. Sedangkan untuk bahan vitaminnya, yang pertama ada nikotinic acid, kemudian pyridixin HCl, kemudian thiamin HCl, kemudian glisin, dan myoinositol.
Bahan berikutnya ada glukosa, kemudian agar-agar, dan hormon yang kita gunakan di sini adalah hormon NAA atau naphthalene acetic acid. Bahan berikutnya adalah Aquades. Alat di dalam pembuatan media kultur jaringan di sini ada gelas ukur 1000 ml, kemudian ada tepo ukur, kemudian ada beker glass. Setelah itu ada tisu, karet gelang, label dan pena, plastik, dan botol semprot yang berisi Aquades. Alat berikutnya yaitu autoclave, timbangan, magnetic stir, pengaduk kaca dan pipet ukur, kompor dan panci, keranjang dan pH meter. Tahapan pertama yaitu tuang 500 ml Aquades ke dalam tabung ukur. Kemudian, tambahkan semua jenis makronutrien masing-masing sebanyak 20 ml ke dalam tabung. Nah, makronutrien ini terdiri dari komponen nitrogen yang merupakan komponen dalam pembentukan protein dan asam amino dalam tubuh tanaman. Kemudian fosfor yang merupakan komponen pembentukan asam nukleat DNA dan RNA. Kemudian kalium dibutuhkan untuk mengatur potensial osmotik sel tanaman. Selanjutnya kalsium untuk sintesis dinding sel. Kemudian magnesium yang merupakan kofaktor enzim dan komponen klorofil, serta sulfur yaitu komponen beberapa asam amino dan beberapa kofaktor enzim. Tahapan berikutnya yaitu tambahkan mikronutrien sebanyak 10 ml ke dalam tabung ukur. Mikronutrien adalah unsur hara esensial yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit oleh tanaman. Komponennya yaitu besi atau ferum merupakan komponen sitokrom yang berperan dalam transfer elektron. Yang kedua, mangan adalah kofaktor enzim. Kemudian zinc berperan dalam sintesis klorofil dan juga merupakan kofaktor enzim. Selanjutnya, kobalt adalah komponen beberapa vitamin. Selanjutnya, kuper merupakan kofaktor enzim dan berperan dalam reaksi transfer elektron. Dan molybdenum yang merupakan kofaktor enzim dan komponen dari enzim nitrate reduktase. Tahapan selanjutnya yaitu tambahkan ferum sebanyak 10 ml ke dalam tabung ukur. Selanjutnya, tambahkan semua jenis vitamin masing-masing sebanyak 1 ml ke dalam tabung ukur. Nah, vitamin dibutuhkan tanaman sebagai katalisator dalam berbagai proses metabolisme. Vitamin ini digunakan untuk pertumbuhan sel serta proses diferensiasi sel dan jaringan yang ditanam secara in vitro. Beberapa jenis vitamin yang digunakan dalam kultur jaringan adalah tiamin, nikotinic acid, dan pyridixin. Setelah itu, tuang 500 ml Aquades ke dalam tabung ukur, kemudian tuang kembali ke dalam tekoh ukur. Lalu timbang glukosa sebanyak 300 gram pada timbangan, dan timbang agar-agar sebanyak 7 gram pada timbangan. Kemudian campurkan glukosa dan larutan stok di dalam teko ukur, kemudian diaduk menggunakan magnetic stir. Kemudian ukur pH larutan 5,6 sampai 6,8 menggunakan pH meter. Kemudian tambahkan KOH jika pH di bawah 7 dan tambahkan NaOH jika pH di atas 7. Setelah itu, tuang larutan stok ke dalam panci, kemudian tambahkan agar-agar. Lalu, hidupkan kompor dan masak larutan stok hingga mendidih. Kemudian, aduk menggunakan kaca pengaduk. Setelah larutan stok mendidih, kemudian tuang larutan stok ke dalam teko ukur.
jaringan anggrek Dendrobium oharano yang didapatkan dari kebun Plasma Rumah Yogyakarta. Langkah pertama sebelum melakukan sterilisasi eksplan adalah sterilisasi laminar airflow. Sterilisasi eksplan dilakukan dengan cara membersihkan media agar yang menempel pada tanaman. Kemudian, tanaman anggrek dikeluarkan dari botol, lalu diletakkan di petri dish. Kemudian, tutup kembali botol tersebut menggunakan plastik dan diikat menggunakan karet gelang. Langkah pertama pada saat proses pengkulturan yaitu sterilisasi laminar airflow menggunakan alkohol 70%, kemudian dibersihkan menggunakan tisu. Nah, pekerjaan aseptik ini dilakukan di dalam laminar airflow kabinet. Alat ini dipergunakan dalam pekerjaan persiapan bahan tanaman, penanaman, dan pemindahan tanaman dari satu botol ke botol yang lain di dalam kultur in vitro. Pada saat proses pengkulturan, semprot alkohol pada tangan terlebih dahulu. Kemudian, potong-potong eksplan sebesar 0,5 cm. Lalu, buka tutup media dan flame ke api menggunakan lampu bunsen. Setelah itu, masukkan eksplan ke dalam botol media menggunakan pinset. Eksplan ini ditanam sebanyak 2 eksplan dalam satu botol kultur. Setelah selesai menanam satu eksplan di dalam media agar, pinset dicelupkan kembali di dalam alkohol, kemudian flame ke api di lampu bunsen. Selanjutnya, tanam kembali untuk eksplan yang kedua di dalam media agar. Setelah selesai menanam kedua eksplan anggrek Dendrobium oharano di dalam media agar, tutup botol menggunakan plastik, kemudian ikat menggunakan karet yang baru. Eksplan yang sudah steril selanjutnya dipotong menjadi bagian yang lebih kecil, misalnya menjadi pangkal dan ujung daun. Selanjutnya, ditanam pada media steril yang sudah disiapkan. Selanjutnya, diambil media yang telah disiapkan, dipanaskan di atas api bunsen sambil diputar-putar. Setelah itu, dibuka plastiknya dan eksplan dimasukkan ke dalam botol media menggunakan pinset. Untuk satu botol kultur, ditanam 2 eksplan anggrek Dendrobium oharano yang posisi dan letaknya disesuaikan. Setelah itu, botol ditutup kembali menggunakan plastik dan diikat menggunakan karet gelang. Nah, di dalam kultur jaringan terdapat berbagai jenis teknik kultur jaringan, yaitu yang pertama kultur kalus, yaitu kultur yang menggunakan jaringan atau sekumpulan sel biasanya berupa jaringan parenkim sebagai bahan eksplannya. Yang kedua, kultur meristem, adalah kultur jaringan dengan menggunakan eksplan dari jaringan tanaman muda. Yang ketiga adalah kultur antera, yang merupakan budidaya dengan menggunakan serbuk sari tanaman. Yang keempat, kultur embrio, untuk mendapatkan tanaman hidup dengan cara memisahkan dan memperbanyak embrio tanaman yang belum menghasilkan dengan kultur jaringan. Yang kelima adalah kultur protoplasma, merupakan kultur jaringan yang menggunakan eksplan dari protoplasma. Protoplasma ini adalah sel hidup yang selnya telah dikeluarkan. Nah, pada penelitian kali ini, peneliti memilih jenis kultur jaringan yaitu kultur kalus.
Kalus merupakan massa sel yang belum terdiferensiasi. Pada kultur in vitro, kalus memiliki kemampuan untuk membelah secara terus-menerus. Kalus dapat diinduksi dari berbagai organ tanaman yang dijadikan sebagai eksplan, seperti daun, batang, maupun tunas. Pembentukan kalus dalam kultur jaringan dipengaruhi oleh konsentrasi zat pengatur tumbuh yang digunakan. Jika konsentrasi auksin lebih besar daripada sitokinin, maka kalus akan terbentuk. Sedangkan jika konsentrasi sitokinin yang lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi auksin, maka yang terbentuk bukan kalus, melainkan shoot. Kultur kalus dapat dikembangkan dengan menggunakan eksplan yang berasal dari berbagai sumber, misalnya tunas muda, daun, ujung akar, buah, dan bagian bunga. Kalus dihasilkan dari lapisan luar sel-sel korteks pada eksplan melalui pembelahan sel-sel berulang. Kultur kalus ini tumbuh berkembang lebih lambat dibanding kultur yang berasal dari suspensi sel. Kalus terbentuk melalui 3 tahapan, yaitu induksi, pembelahan sel, dan diferensiasi. Pembentukan kalus ditentukan dari sumber eksplan, komposisi nutrisi pada medium, dan faktor lingkungan. Eksplan yang berasal dari jaringan meristem berkembang lebih cepat dibanding jaringan dari sel-sel berdinding tipis dan mengandung lignin. Setelah selesai proses pengkulturan, sterilisasi kembali laminar airflow menggunakan alkohol 70%, kemudian bersihkan semua peralatan yang telah digunakan. Lalu, lap laminar airflow menggunakan tisu. Setelah itu, tutup kembali laminar airflow, kemudian matikan lampu dan mesinnya. Setelah itu, gunting plastik pada botol hingga rapi menggunakan gunting, kemudian susun botol kultur di dalam keranjang. Kemudian, susun botol kultur di rak kultur, 30 botol di lampu hijau, kemudian 30 botol di lampu merah, dan 30 botol di lampu biru. Botol-botol kultur ini disusun secara acak. Di sini adalah proses pemasangan lampu LED yang berwarna, di mana lampu LED yang dipilih ada warna biru, hijau, dan merah. Di sini dilihat bagaimana pertumbuhan setiap anggrek pada penyinaran yang berbeda-beda.
Untuk hasil pengkulturan tanaman anggrek setelah 4 hari tanam, belum terlihat proses pembentukan tunas, akar, dan daun dari tanaman anggrek Dendrobium oharanum. Kemudian, anggrek setelah 34 hari tanam, pada lampu biru terdapat pembentukan tunas pada beberapa botol, seperti pada botol yang memiliki konsentrasi 5 ppm. Kemudian, pada lampu hijau juga terdapat pembentukan tunas pada konsentrasi 0,5 ppm dan 1,5 ppm. Sedangkan warna merah, di sini terjadi kontaminasi pada anggrek sebanyak 30 botol anggrek yang terkontaminasi. Setelah itu, anggrek setelah 42 hari tanam, pada lampu biru juga terdapat pembentukan tunas dan juga pembentukan daun pada konsentrasi 5 ppm dan tanpa NaA. Selanjutnya pada lampu hijau juga terdapat pembentukan tunas dan daun. Kemudian lampu merah, belum ada pembentukan tunas. Di sini terjadi penanaman kembali anggrek yang sudah terkontaminasi. Kemudian tanaman anggrek setelah 57 hari tanam, terjadi pembentukan tunas dan pembentukan akar pada pencahayaan lampu biru, yaitu hormon NaA dengan perlakuan tanpa NaA, kemudian dengan konsentrasi NaA 3 ppm dan konsentrasi 5 ppm. Sedangkan pada lampu hijau juga terjadi pembentukan tunas, daun, dan akar dengan perlakuan NaA dengan konsentrasi 0,5 ppm, 1,5 ppm, 3 ppm, dan 5 ppm. Sedangkan lampu merah juga terjadi pembentukan tunas pada perlakuan konsentrasi NaA 5 ppm.
Tanaman anggrek setelah 97 hari tanam, tanaman anggrek tampak tumbuh subur, namun ada juga beberapa yang terkontaminasi seperti pada perlakuan NAA dengan konsentrasi 3 ppm. Setelah itu pada lampu hijau, tanaman semakin tumbuh pada semua perlakuan NAA. Untuk lampu merah, hanya terdapat satu tanaman yang tumbuh, sedangkan untuk tanaman yang lain itu tampak kering. Tanaman anggrek setelah 104 hari tanam pada lampu biru tampak tumbuh subur. Begitu juga dengan lampu hijau, di mana tanamannya tampak subur dan menghijau. Pada lampu merah juga terjadi kontaminasi pada satu botol tanaman. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.